Saya ingin cerita 3 kisah sebenarnya. Kisah yang pertama adalah dalam 2 bulan terakhir ini saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia. Saya melakukan Zoom meeting dengan para menteri di Somalia dan juga dari kepresidenan Somalia. Zoom meeting berkali-kali. Mereka ingin tanya bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini. Sementara kami, ini menurut Menteri Agama Somalia. Sementara kami satu negara ini Pak, pahamnya sama Pak. Penganut paham Wahabi Salafi. Satu negara. Wallahi, ini saya cerita yang benar. Kalau saya dianggap ngecap. Negara saya sama-sama Pak mengharamkan ucapan Natal. Tidak boleh. Negara saya sama-sama mengharamkan musik. Ini di negara saya. Pahamnya sama. Saya mewakili pemerintahan hanya memegang separuh Somalia. Pemberontaknya yang bernama Al-Shabaab juga punya keyakinan yang sama, memegang separuh lagi wilayah negara saya. Apa? Di mana? Kok mereka itu nggak pernah berhenti bertikai? Padahal fahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, alirannya sama, kitab-kitab tafsirnya sama. Irisannya di mana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ini loh efek dari yang namanya paham al-wala wal bara. Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah. Bantah saya. Kalau yang mau bantah, baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengapa Ibnu Taimiyah menulis ini? Mengapa? Ini yang di Zoom, tolong perhatikan. Ibnu Taimiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Dan ketika itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa dengan orang Arab Islam untuk memperebutkan Yerusalem. Ini kuncinya. Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ini loh. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini. Janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu. Bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya. Baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Ini loh. Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian, berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya. Perbedaan ini sunnatullah. Adik yang tidak pakai hijab, Islam. Hah? Hindu. Saya tahu, dia Hindu, nggak pakai hijab karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu. Yang di depannya kan pakai hijab karena lahir dari orang tua beragama Islam. Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja, Dek. Lalu kalau kalian merasa paling benar, mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya, kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu dan kalian melawan sunnatullah. Ini loh yang kita ingin gugah hari ini, kenapa saya harus datang ke sini.
Dan semua klaim-klaim kebenaran, hegemoni kebenaran itu kemudian datang berlipat-lipat, berlapis-lapis dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Qutb dalam Jahiliyatul Qornil dari Fidilalil Quran dan juga Malim fil Thoriq. Dari situ kemudian berkembang ditulis oleh Muhammad Qutb dengan Jahiliyatul Qornin Isrin. Ditulis ulang oleh Al-Qaradawi, Ayman Al-Zawahiri, diimplementasikan oleh Osamah bin Laden, oleh Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahus, kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas. Itulah yang menciptakan teror itu. Lalu ada pertanyaan, Pak, Wahabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan. Iya dek, memang iya. Memang iya, di situ tidak mengajarkan kekerasan. Tapi lihat produk akhirnya. Yang ditahan oleh Densus hari ini sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diyakini dari Wahabi Salafi itu. Kalau kalian mengharamkan musik, teroris yang dipenjara hari ini juga mengharamkan musik. Nih, kalau kalian mau tahu. Yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu, teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama. Pemahaman fikihnya sama. Ini loh, kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera dan sebagainya, mengharamkan wayang dan sebagainya, itu loh, teroris yang dipenjara itu juga sama. Ini kisah yang pertama tentang Somalia. Somalia hari ini tidak berhasil menentramkan rakyatnya karena saling mengkafirkan satu sama lain dengan tafsir-tafsir agama yang sama. Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini? Ada disclaimer, oh itu kan tergantung orangnya. Yang namanya Al-Shabaab, nih saya kasih tahu, yang namanya Al-Shabaab itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia. Namanya Kajian Islam Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan. Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu, jumlahnya makin banyak, lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia. Sehingga entitas mereka membesar, lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka, lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabaab. Dan mereka sulit dikendalikan hari ini. Mereka berkembang ke Somaliland, Tanzania, Eritrea, dan ke negara-negara tanduk Afrika. Atas nama apa? Atas nama agama. Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, Dek, salah tafsirnya. Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu apa sikap kita kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama? Jangan karena beragama membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian orang lain jika berbeda dengan kalian dinerakakan. Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa, lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Ini artis hijrah tuh kelakuannya tuh. Dulu pemain musik setelah merasa hijrah mengharamkan musik. Teman-temannya yang lagi bermain musik diharam-haramkan, dineraka-nerakakan. Tuh kelakuannya. Setelah dirinya merasa tobat, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini karena tafsir-tafsir al-wala wal-bara itu loh. Ini betul-betul menjadi concern saya. Makanya kalau kalian lihat di TV, saya selalu menentang ini. Ayolah bawa agama Islam ini, termasuk agama-agama lain ini, tolong bawa deh ke dalam arah kedamaian, anti kebencian, anti kekerasan. Itu baru beragama namanya. Memang terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Semua agama punya potensi untuk melahirkan terorisme dan kekerasan. Semua agama, bukan hanya Islam, Dek.
Cuma kenapa saya concern kepada agama Islam? Satu, Islam itu adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh manusia Indonesia hari ini, dan saya sendiri Islam. Di India terorisnya orang Hindu deh, Bharatiya Janata garis keras. Di Myanmar siapa terorisnya? Orang Buddha deh. Namanya Asin Wiratu. Apakah di Jerman itu ada teroris? Ada, Protestan. Namanya Bader-Meinhof, nama kelompoknya. Apakah di Amerika tidak ada teroris? Ada deh, namanya White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC, Antifa. Tidak ada teroris Islam di sana, itu sedikit. Makanya yang nyerang 9/11 itu dari Saudi semua. Saya ada di sana waktu itu. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Ketika 9/11 saya tinggal di sana. Saya dulu pernah terpapar dengan ajaran-ajaran Ma'alim fil Thoriq ini. Saya meyakini bahwa kalau Islam ingin berjaya, maka Islam harus tegak secara politik. Itu keyakinan saya dulu. Kalau lihat Gus Dur di TV, saya matikan TV-nya. Ini antek Yahudi ini. Saya dulu begitu. Ketika ada orang-orang Islam yang moderat, wah saya matikan TV-nya. Cak Nur apalagi, paling saya benci itu. Nurholis Majid, Allah yarham. Buya Syafi'i Ma'arif, saya ganti channelnya, saya mending nonton yang lain. Itu dulu saya seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha mempelajari semuanya. Saya baca buku kanan, buku kiri, buku tengah, saya baca semua. Das Kapital saya habiskan. L'état de Révolution saya habiskan. Ma'alim fil Thoriq, Jahilatul Qarnil Isrin, saya baca semua. Hingga akhirnya apa? Kepala saya menjadi melting pot dari kesadaran-kesadaran kognitif, bahwa manusia dan takdir-takdir keimanannya ini selalu berbeda. Kalau saya lahir di Meksiko, saya pastikan 1000% saya Katolik. Saya tidak bisa nantang soal hidayah. Ini benar-benar prerogatifnya Allah. Tapi kalau saya lahir di Argentina, saya Katolik deh. Lalu kemudian dengan takdir-takdir kelahiran itu, apakah kita kemudian seolah-olah, oh karena saya Islam, sejak lahir saya Islam, maka saya yang akan paling menghuni surga. Kalau orang yang berbeda dengan saya pasti masuk neraka. Selalu punya niatan-niatan seperti itu. Demikian juga dengan orang yang Kristen, kalau kalian mau percaya. Orang yang Katolik juga begitu kok. Inilah konsep-konsep dasar keyakinan itu. Lalu apakah saya menganggap semua agama benar? Bukan itu konsepnya. Setiap orang yang memeluk agama pasti menganggap keyakinannya paling benar. Persoalannya, apakah dengan menganggap keyakinan saya yang paling benar, apakah saya harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain? Kan nggak harus. Itu adalah kesalahan besar, offsetnya di situ. Dengan mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus mengatakan istri orang lain jelek kok. Ini loh analoginya. Maka kemudian Habib Ali Al-Jufri membuat sebuah buku, judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agama. Karena apa? Kelahiran kita dan konsep-konsep keimanan ini berbanding linier. Kita beragama Islam karena lahir dari negara dengan mayoritas Islam dan dari orang tua beragama Islam. Kalau kita ini lahir di negara-negara dengan beragama Hindu misalnya, di India, kita lahir di Jammu misalnya, bisa jadi kita ini Hindu. Atau lahir di Bali, bisa jadi Hindu. Sementara kita tidak pernah ditawarkan mau lahir dari orang tua beragama apa. Tiba-tiba kita lahir brojol Islam, ikut keimanan orang tua, lalu I'm the man, I'm the holder of universe. Ini loh penyakit-penyakit orang yang kemudian menghegemoni keimanan bahwa dia itu adalah pemegang kebenaran tunggal. Makanya kalau kita ingat tulisannya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, saya paling memegang ini. Meskipun Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang Katolik, bukunya itu saya habiskan. Saya itu pembaca buku dek. Ya saya nggak jumawa ya. Saya itu 1000 halaman rata-rata per bulan. Saya baca buku itu. Makanya saya merasa I'm feeling free. Saya merasa merdeka dengan berbagai bacaan yang saya baca ini. Saya betul-betul tidak terbolgol oleh keyakinan-keyakinan sepihak. Kata Thomas Aquinas apa? Hominem unius libri. Saya paling takut kalau ada orang baca satu buku lalu dianggap ini adalah kebenaran paling mutlak. Kelompok ini
gampang betul membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang yang beda dengan dia. Nanti saya kasih bukti-buktinya, Pak. Yang kedua, kelompok ini gampang mengkafirkan yang berbeda golongan sama dia. Dan yang ketiga, mereka berani melawan pemerintah yang sah. Ini ciri pokoknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Imam Rawatib kita Ustadz Tubagus Mursalin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Karena kalau saya habisin kemarin kepanjangan ceramahnya, Pak. Jadi saya lanjutkan hari ini. Kemarin sampai pada titik 3 di antara ciri khawarij. Closingnya di situ kemarin. Baik, kita kembangkan di titik itunya. Yakni yang pertama kemarin saya sebutkan, kelompok ini gampang betul membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang yang beda dengan dia. Nanti saya kasih bukti-buktinya, Pak. Yang kedua, kelompok ini gampang mengkafirkan yang berbeda golongan sama dia. Dan yang ketiga, mereka berani melawan pemerintah yang sah. Ini ciri pokoknya. Baik, kita mulai. Artinya kelompok ini memiliki cara beragama yang eksklusif, tidak menghargai keberagaman, tidak menghargai ikhtilaf. Yang namanya Islam itu, di dalam Islam ini apalagi perkara fikihiyah, Pak, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Makanya ada yang disebut dengan madhab. Madhab itu apa? Kumpulan pendapat. Kumpulan pendapat Imam Hanafi, kumpulan pendapat Imam Malik, kumpulan pendapat Imam Syafi'i, kumpulan pendapat Imam Hambali. Dan tidak ada yang mengklaim madhabnya itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mereka nggak pernah menuhankan diri mereka. Pendapat kami benar menurut kami, kata Imam Syafi'i, tapi masih mungkin salah. Nggak pernah mensakralisasi pendapat. Pendapat selain kami mungkin salah menurut kami, tapi masih boleh mengandung kebenaran. Saking bijaksananya ulama zaman itu, Pak. Saya ambil contoh misalnya, orang sholat subuh pakai kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Mestinya kan logika nalar warasnya begitu. Tapi bagi mereka, Pak, yang kunut itu bid'ah. Nalar warasnya kan mestinya begitu. Tidak boleh kita mengatakannya bid'ah. Yang Jumat azan sekali, bagus. Yang Jumat azan 2 kali, bagus. Tapi bagi mereka yang eksklusif, azan 2 kali itu nggak disunnahkan. Padahal itu ijma' sahabat loh. Ijma' sahabat di zaman Utsman dan Masjidil Haram sampai sekarang azan masih 2 kali. Termasuk habis sholat ini. Saya sering betul ngedengar ustadz mereka menyampaikan zikir habis sholat itu bid'ah, Pak. Yang jahar bareng-bareng tadi itu, kayak dipimpin oleh Ustadz Tubagus Mursalin, itu mereka katakan bid'ah. Padahal jelas betul hadisnya itu, anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifunasu minal maktubat kana ana ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengeraskan suara. Tak ulang lagi, mengeraskan suara
ketika berzikir saat orang-orang selesai dari mengerjakan salat fardu 5 waktu, itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583. Tapi mereka bid'ah kan, Pak? Mereka pokoknya yang selain pendapat dia salah semua. Ini ciri Khawarij ini. Termasuk juga kalau berdoa nggak pernah mau ngangkat tangan. Coba Bapak-bapak perhatikan. Kelompok-kelompok eksklusif itu yang seakan-akan sudah mengkapling surga, seakan-akan sudah jadi panitia surga gitu. Saya perhatikan mereka itu kan kayak panitia surga, Pak. Hanya kelompok mereka saja yang bakal masuk surga itu. Yang lain salah semua. Walaupun kata guru saya jangan mau jadi panitia surga. Karena yang namanya panitia surga itu Pak sibuknya di luar, nggak pernah ke dalam soalnya. Kan namanya panitia. Masa panitia duduk di kursi tamu, nggak sopan itu kan. Yang namanya panitia ya sibuk lah nyambut tamu di luar sono. Artinya memang mereka sudah merasa klaim surga. Kayak perkara-perkara tadi membaca Al-Quran dikubur dan lain sebagainya. Mereka katakan itu bid'ah. Padahal sebetulnya saya ingin tegaskan sama bapak-bapak sekarang, tidak ada satupun dalilnya, Pak, yang melarang baca Quran dikubur. Ini jangan sampai bapak-bapak pulang haji, pulang umroh jadi radikal gara-gara ziarah ke Baqi' Al-Gharqad samping Masjid Nabawi. Kan ada papan gede banget tuh, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 kalau nggak salah ada tulisan dilarang dalam kurung diharamkan baca Quran dikubur. Wih, ini biang keroknya. Ini pikir saya dalilnya papan pengumuman. Lo coba kita ngacu ke jumhur ulama 4 madhab, tidak ada yang mengatakan haram baca Quran dikubur. 4-empatnya mengatakan sunnah. Malah kalau Imam Hambali itu baca Quran dikubur itu setidak-tidaknya sependek-pendeknya baca kulhu 11 kali. Tidak ada khaltumul maqabir. Apabila kalian semua memasuki perkuburan, bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Nanti semua ahli kubur mengucap terima kasih sama kita. Cuman nggak kedengaran ucapan terima kasihnya, Pak. Kalau kedengaran tabur orang ziarah, Pak. Suara apa dari dalam kubur itu? Ada seorang sahabat hendak menghatamkan Quran. Dia bikin tenda biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Maka lantas kemudian dia sadar kalau itu pemakaman. Karena dia sadar itu pemakaman, maka dia meninggalkan. Lantas dia kemudian mendatangi Nabi, ya Rasulullah, halak tuh celaka saya. Lu ngapa? Kata Nabi, saya ini baca Quran ya Rasul, tapi saya nggak sadar kalau itu pemakaman. Kira-kira apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Senyum Nabi, Pak. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Sunan At-Tirmidzi juz yang kelima halaman 289. Jelas hadisnya. Kita yang baca Quran di kubur, baca Yasin di kubur, jelas hadisnya. Tapi mereka bid'ah-bid'ahkan. Saya sudah ngobrol, Pak, sama dedengkot-dedengkotnya. Kata saya, tunjukkan satu aja dalil yang mengharamkan baca Quran di kubur. Nggak bisa nunjukin, Pak. Ya tadi itu saya ingin kembali ke ngangkat tangan juga tadi ya. Ngangkat tangan coba. Padahal ngangkat tangan itu sepakat 4 madhab. Sunnah kalau berdoa ngangkat tangan. Coba kita lihat mereka. Kalau berdoa nggak mau ngangkat tangan, karena salah menafsirkan hadis Nabi. Karena mereka tidak bermadhab. Nggak mau ikut Imam Hanafi, nggak ikut Imam Malik, nggak ikut Imam Hambali, nggak ikut Imam Syafi'i. Karena kalau kita tidak bermadhab, otomatis kita harus mendirikan madhab sendiri. Misalnya saya nih, Pak, saya punya slogan tidak bermadhab. Karena saya mungkin pinter, ini mungkin aja ya, Pak. Terus saya banyak murid. Akhirnya murid saya bermadhabnya sama saya. Nama madhabnya madhab Suparman. Gatel, Pak, kuping dengarnya itu Suparmani ya. Mending madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Jadi ciri yang pertama mereka ini eksklusif sekali. Merasa paling benar, pokoknya yang nggak sepaham dia salah. Imam Syafi'i dia koreksi. Hebat amat, Pak. Ada orang sekarang bisa nyalah-nyalahin Imam Syafi'i. Luar biasa. Itu namanya takabur menurut saya.
Ulama sehebat Imam Syafi'i mereka koreksi, mereka salah-salahkan. Nah, apa solusinya agar kita nggak eksklusif? Ya kita harus bijaksana dengan perbedaan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya masing-masing aja, buat kami amalan kami, buat Anda amalan Anda. Tidak perlu merasa paling benar. Masing-masing yang doanya pengen ngangkat tangan silahkan, sunnah kok. Yang nggak mau ngangkat tangan ya nggak apa-apa, yang penting dia doa. Tapi jangan dibid'ahkan. Saya pakai rumus beginilah, kita boleh membela amal kita sendiri, tapi tak boleh kita menyalahkan amal orang lain. Setuju nggak kira-kira? Kayak hidup bertetangga, Pak. Daripada ngurusin rumah tangga orang, mending kita ngurusin rumah tangga kita sendiri. Ngapa kita open sama punya orang? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ini kira-kira kita sepakat nggak kira-kira? Woi, dibacok orang gitu, jangan macam-macam. Atau begini Pak, karena bapak-bapak kan tidak sempat kan bukain semua kitab karena sibuk dinas ya. Namanya kita tugas dinas, ini juga tugas negara, ibadah ya. Berhusnudzon saja bahwasanya yang beda dengan kita itu pasti ada dalilnya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Saya ambil contoh misalnya ada yang celananya pengen cingkrang, ada yang enggak. Ya kita ngeliat orang cingkrang ya silahkan dia cingkrang. Cuman kalau PNS jangan nemen banget ya Pak. Masa PNS pakai celana seragam setengah betis? Yang gak enak kan, namanya PNS kan punya uniform, punya seragam kan, setengah betis. Kadang-kadang begini, saya cepat ngayal itu. Emang begitu tah Nabi dulu cara berpakaiannya? Pakai, kadang-kadang ada orang sholat ke masjid pakai kaos oblong, celana cingkrang persis kayak petani lagi mau nyangkul di sawah. Mohon maaf, emang kayak gitu tah? Jadi harus bijaksana juga mengamalkan cingkrang atau enggak cingkrang itu. Karena Nabi dulu yang cingkrang itu izar, sarung, sama komis, gamis panjangnya. Bukan sirwal saja, sirwal itu dalaman. Nah kita ini pakai sarung kagak, pakai gamis juga enggak, tapi cingkrang, salah itu. Karena ngapa tidak mengacu kepada sunnah Nabi? Ya kalau isbal itu haram Pak, coba bapak-bapak naik haji atau umroh. Semua orang Arab itu Pak, Arab asli itu nggak ada yang cingkrang. Iya kan? Coba lihat, pakai gamis semua nggak ada yang cingkrang. Karena mereka tahu isbal yang haram itu isbal karena sombong, bukan pakaiannya tapi sombongnya yang diharamkan. Ya kita mesti berpikir untuk bijaksana sebetulnya. Nah yang berikutnya ciri mereka ini mudah betul mengkafirkan yang nggak sepaham sama dia. Ujung-ujungnya habis tabdi', habis membid'ahkan Pak. Mereka akan mengkafir-kafirkan yang beda dengan mereka. Inilah pesan akas saya. Kan akas saya itu orang Komering Pak. Sama dengan wai kanan ya, mirip bahasanya. 90% sama. Jadi kata akas saya, Cung, benar kamu mengurus agama, benar kas kata saya. Kalau beragama itu satu pesan akas kata dia. Kalau jadi ustadz, ngapa? Jangan pernah merasa paling benar. Lu ngapo kas? Ya kamu belajar dewek lah kata dia biar ngerti. Begitu saya pikir-pikir, iya juga Pak. Orang kalau merasa paling benar, dia mudah nyalahin orang. Itu alamiah itu. Orang kalau sudah merasa paling beriman, dia gampang mengkafirkan orang. Orang kalau sudah merasa paling sunnah, dia gampang membid'ahkan orang. Kadang-kadang begini, mohon maaf betul, ngaji juga nggak pernah ke pondok Pak. Tapi lagunya itu loh. Kalau kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internet. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Kadang-kadang saking sempitnya. Makanya ada anekdot ini. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Kata si tukang cukur, tepuk bahu. Puk, Pak, mau tahu nggak? Apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak Pak? Kalau Pak Waluyo ada kemarin dia. Pak Bejo, ini hari ini Pak Bejo Pak. Nggak ada ya, alhamdulillah. Bejo namanya. Ternyata Bejo ini anak kelas 5 SD.
Lo kok sampean tahu bejo anak paling goblok? Ya udah gua tes tiap hari, bejo masih goblok juga, kata tukang cukur. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Panggil, Jo sini. Masuklah bejo pak, anak-anak ini tadi. Ada apa mang? Sama tukang cukur ditawarkan. Di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jo. Sama bejo pak, dipilih yang 1.000. Nah kan pak, kata tukang cukur, emang goblok bejo ini. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur rambut dia bayar, keluar. Di luar ketemu bejo lagi. Muncul rasa penasaran. Jo sini dulu. Ada apa om? Ini duit berapa Jo? 5.000 om. Nah yang ini Jo 1.000 om. Kira-kira gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah om, kata dia. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu, kata yang dicukur tadi. Ngapa lo tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000 aja? Ketawa bejo. Oi om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Ini ternyata pak cerdas bejo ini, enggak goblok enggak. Tapi kalau gua pilih yang 1.000 tiap hari gua dites, mending gua dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada 5.000 tapi sekali, kata yang dicukur. Oi, yang goblok bukan bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Nah sama, beragama juga begitu pak. Nuduh-nuduh orang lain goblok, kita yang goblok. Nuduh-nuduh orang lain kafir, kita yang kafir. Nuduh-nuduh orang lain bid'ah, kita yang bid'ah. Hati-hati dengan cara beragama yang eksklusif. Baik, saya ingin masuk ke puncaknya ini. Mereka setelah mengkafirkan, mereka akan melawan pemerintah yang sah. Saya bacakan hadisnya biar mantap ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan segera keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, otak mereka rusak, udah dicuci otak pak. Jadi mereka itu orang pinter banyaknya, tapi otaknya sudah kebalik-balik, dicuci otak. Saya pengen kasih tahu bapak-bapak biar nggak bingung gimana cara cuci otak itu. Mau saya kasih tahu. Begini contohnya pak. Kalau bapak-bapak saya tanya, milih Al-Quran atau pilih Pancasila? Jawab jujur pak. Milih Al-Quran apa Pancasila? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Masa Pancasila? Kan Pancasila bikinan manusia kan? Al-Quran wahyu Allah, pilih Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Kalau bela NKRI kafir pak. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Taat Allah dong. Nggak nyampe 2 menit jadi teroris semua bapak-bapak. Percayalah, itu cara cuci otak itu. Itu kan pertanyaan jebakan sebetulnya pak. Dan begitulah cara mereka mencuci otak. Makanya banyak anak muda sekarang tercuci otaknya. Jadi jangan heran pak, kalau yang jadi teroris itu polisi bisa jadi teroris, TNI bisa jadi teroris, bisa. Karena itulah cuci otak. Ya kalau kita suruh milih Quran apa Pancasila? Ya Pancasila, Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela negara, bela NKRI? Ya bela Islam dong. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat Allah dong. Padahal itu pertanyaan yang tidak perlu dipilih, pilihan yang tidak perlu dijawab. Sama kayak pertanyaan begini, ibu-ibu ditanya milih taat suami atau taat sama Allah? Nggak boleh dipilih bu, bahaya itu. Taat Allah dicerai laki nanti jatuh. Taat suami kafir sama Allah. Jawaban yang benar, taat kepada suami adalah wujud ketaatan kepada Allah. Sama kayak anak ditanya, milih berbakti sama orang tua atau milih taat sama Allah? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Milih taat pemerintah atau taat Allah? Taat kepada pemerintah merupakan hierarki, turunan, derivasi ketaatan kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah Allah,
taatlah Rasul dan taatlah pemerintah yang ada di antara kalian semua. Jadi mentaati pemerintah itu perwujudan ketaatan kepada Allah. Dan pemerintah yang mana yang harus kita taati? Minkum, kekinian dan kedisinian. Kalau di Lampung ya gubernur Lampung. Kalau di Indonesia ya Presiden Republik Indonesia. Jadi nggak boleh orangnya orang Indonesia tapi ngebanggain Presiden Turki Erdogan. Tahu Erdogan nggak Pak? Kelapa muda ya. Ya Erdogan yang dia banggakan, dia pindah aja dia ke Amerika. Ada juga orang Lampung Pak yang dibanggain Presiden Amerika, Ajo Biden. Karena orang Lampung yang jadi presiden ya Pak. Ya pindah dong ke Amerika sono. Kita punya presiden sendiri, punya gubernur sendiri. Karena minkum ini ngiket ketaatan kepada pemerintah. Terus begini, milih bela Islam atau bela NKRI? Membela negara merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan di dalam Islam. Makanya ada slogan hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Milih Al-Quran atau Pancasila? Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. 5 sila Pancasila ada semua di Quran. Ya kapan-kapan kita kupas. Kalau di sini kepanjangan nantinya. Tapi yang jelas dulu Nabi mendirikan negara Madinah, dasar negaranya bukan Al-Quran. Tapi negara Madinah itu dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Dijiplak oleh pendiri negara kita. Kita punya dasar negara piagam Jakarta yang mengerucut menjadi Pancasila, sesuai dengan ajaran Islam. Saya kembali ke hadis tadi, tak tuntaskan bacanya. Sufahaul ahlam, otak mereka sudah rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu berkata dengan perkataan sebaik-baiknya makhluk. Quran hadis kalau ngomongnya, padahal mereka menipu. La yujawizu ibadahum anajirahum, iman mereka itu sebenarnya tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu sangat besar pahalanya bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan tertipu dengan kesolehan mereka. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahqiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi, kalau mereka sudah keluar, wajib kalian memerangi mereka semua. Syarru qatla tahta adimi sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur karena berperang melawan teroris. Baik, terakhir saya bacakan hadis Nabi, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Al khawariju man kharaja minal imam, khawarij itu adalah setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat.
Lebih jelasnya jangan lupa ya Pak, nonton di channel YouTube saya Ustadz Suparman Abdul Karim, dan jangan lupa di subscribe. Baik, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.